saya juga mengucapkan selamat kepada kita semua yang sudah resmi balai besar kita sudah menjadi balai besar pengujian standar instrumen mekanisasi. Dan semua kemarin terakhir juga sudah dilantik eselon 3 strukturalnya, dan memang struktur organisasi kita saat ini hanya 2 strukturnya, kepala balai besar dan kabak TU. Jadi terakhir kami sudah dilantik Pak Pendi sebagai kabak TU ini, kemudian nanti akan menyusul pelantikan koordinator dan subkoordinator. Dan mulai saat ini kita harus merubah pola pikir kita, mindset kita yang semula pola pikir kita itu adalah penelitian, pengembangan dan perkayasaan. Mulai sekarang kita rubah mindset kita menjadi suatu kantor atau institusi yang melakukan pelayanan umum. Ya. Semula kita berada di Badan Litbang Pertanian, mindset kita itu perkayasaan, karena core kita, fungsional kita perkayasaan dan menghasilkan prototipe. Dulu di bawah Litbang kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Tapi sekarang sebagai BPSI instrumen mekanisasi itu tidak boleh salah dan tidak boleh bohong. Dulu kalau menghasilkan prototipe boleh salah, jalannya mundur juga nggak apa-apa, yang penting berfungsi gitu. Pak Amran dulu mantan menteri kita bilang hasilnya prototipenya juga mundur, jalannya tetap kita pakai asal produk dalam negeri. Nah, kalau sekarang nggak boleh, karena kita melakukan pengujian standarisasi di mana hasil kita merupakan suatu produk hukum yang harus dipakai oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tidak boleh salah. Kenapa? Kalau salah, yang namanya standar, syarat mutu salah, sertifikat salah, itu nggak betul. Ya, jadi mindset kita tidak boleh salah dan tidak boleh bohong, sehingga kita sebagai pegawai di dalam institusi yang melakukan pelayanan umum harus mencerminkan sikap-sikap tersebut. Contohnya, kita harus taat dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan nanti kami sudah rencanakan, sudah bilang ke Pak Pendi, akan dibuat ruang khusus untuk melayani para customer, baik itu pemohon uji, pemohon standar, dalam satu ruangan di sini. Jadi ada semacam loket, satu pintu di situ. Ya, ada satu loket, satu pintu di mana di situ ada loket pengujian, loket LS Pro, ada loket KSPAP segala macam yang mau kerjasama, dan para customer tidak boleh berkeliaran. Itu yang saya minta, karena kita harus tertib, karena apa yang kita hasilkan adalah produk hukum nantinya, bukan lagi produk yang bisa kita seperti Litbang itu, bukan. Dan kita besok pagi akan memulai bimbingan teknis atau pelatihan untuk mendirikan lembaga sertifikasi produk. Ya, besok pagi kita memulai, ada sekitar 25 personil yang akan dilatih oleh BSN. Apa yang dihasilkan LS Pro adalah sertifikat. Meskipun sudah ada LS Pro di Alsitan, di PSP, kita tetap mendirikan itu karena kita lebih pede, karena kita punya lab, punya laboratorium uji, ya. Dan itu dibolehkan oleh BSN. Di dalam satu kementerian boleh lebih dari 1 LS Pro. Nanti dari hasil
pelatihan oleh BSN, nanti akan diseleksi mana yang pantas menjadi ketua LS Pro, mana yang menjadi pengurus. Tidak semua di 25 orang itu menjadi pengurus. Nah, nanti LS Pro itu akan independen. LS Pro anggotanya tidak boleh melakukan pengujian, dengan syarat tidak boleh melakukan pengujian yang sertifikat, baik itu sertifikat wajib maupun sertifikat sukarela. Itu. Dan nanti rencana kita sudah merencanakan nanti ruang LS Pro di galeri, jadi terpisah. Dan saya tidak boleh jadi ketua LS Pro nanti, ya. Sehingga dengan itu kita mulai mindset kita kita rubah, ya. Jangan seperti halnya pada saat kita menjadi prekayasa, ya, kita menjadi anggota yang ASN yang melakukan pelayanan umum ke konsumen. Jangan pada saat konsumen hadir di tempat kita memohon sesuatu jasa atau produk, ya kita layani dengan baik. Jangan sekali-kali ditolak, jangan sekali-kali mempersulit, ya. Kalau bisa dipermudah, permudah. Jangan kalau bisa dipersulit, jangan. Itu nanti mohon ini tugasnya evaluator di apa itu? Program dan evaluasi. Mohon lakukan evaluasi, ya Bu Tami, ya Bu Tami, ya. Mulai kemudian juga kita harus membuat roadmap 5 tahun ke depan. Pak Harsono kemana, Bu? Nah, ini tugas Pak Harsono dan tim PE membuat roadmap 5 tahun ke depan untuk balai besar kita, ya, ini, sehingga akan jelas karena dalam waktu dekat akan ada raker di BSIP. Kita harus mengemukakan rencana kita, strategi kita, kebijakan kita, dan program kerja kita mau apa sih. Kalau kita hanya rutinitas bikin standar, bikin mengajukan RSNI, itu kan kelihatannya tidak ini, ya, tidak nendang lah, ya, untuk tidak nendang secara langsung untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi di lahan pertanian kita. Nah, kita harus pikirkan apa sih yang program eksponensial atau program yang betul-betul bisa kita unggulkan di situ. Itu mohon nanti bidang PE mengaransemen itu dengan bidang-bidang lain sehingga bisa menghasilkan rencana kerja yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.